Sahabat-sahabat semua, senang bertemu lagi dengan Jemaat Dieng di Malang. Setiap kali datang sini saya seperti pulang ke rumah. Ya, tentu kita sudah saling mengenal, saya sudah sering datang ke sini. Dan juga sore hari ini tetap adalah sukacita, saya dan istri berdua datang untuk bersama saudara-saudara sekalian. Waktu diminta untuk membawakan acara sore hari ini, saya diberi judul Pekabaran kepada Advent. Wah, ini sebenarnya berat. Apa yang membedakan pekabaran Advent dengan pekabaran bagi orang Kristen pada umumnya? Kita tahu saudara-saudara bahwa gereja kita, saya keliling-keliling ke gereja-gereja, tidak ada satu gereja pun yang puas dengan keadaan kerohaniannya. Apa saudara puas dengan keadaan kerohanian di sini? Tidak. Setiap gereja merasakan hal yang sama. Setiap gereja Advent punya dilema yang sama. Sehingga setiap gereja Advent ini seakan-akan mengeluh. Kok gereja kita sudah begini? Tidak ada gereja yang luput dari perasaan yang sama, yang merasa, wah, Tuhan sudah bisa pakai gereja kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Belum ada. Lah memang pada kenyataannya, Tuhan mempunyai satu gereja yang dia mau pakai membawakan Injil sampai ke ujung bumi. Gereja mana yang mau dipakai, saudara? Gereja Masehi Advent hari ke-7 dan bukan gereja lain. Tapi sayangnya gereja Masehi Advent hari ke-7 ini belum bisa dipakai. Jangan ke ujung dunia, ujung jalan aja belum kok. Ujung kelurahan aja belum sampai. Apalagi ujung Jawa Timur belum bisa. Nah, kenapa demikian? Ada sesuatu yang sedang mengganjal sehingga pekabaran Advent yang begitu luar biasa indah dan lengkap tidak bisa dibawakan oleh siapa? Oleh umat Advent sendiri. Jadi bukan salahnya Tuhan. Namun Tuhan punya janji dalam buku Last Days Event, halaman berapa? 190 kalau nggak salah. Gereja yang walaupun kelihatannya akan jatuh ini, apa lanjutnya? Tidak akan jatuh. Yang jatuh siapa? Mungkin saya yang jatuh. Tapi Tuhan tetap akan punya gereja. Anak-anak muda yang diberikan tugas untuk membawakan Injil sampai ke ujung dunia ini, hari ini belum bisa dipakai, saudara. Belum bisa. Tetapi Tuhan punya janji, anak muda ini akan dipakai, orang-orang tua akan dipakai. Sekarang tergantung kita mau milih dipakai atau enggak. Nah, jadi apa yang membuat gereja Advent ini akan siap? Tadi malam dan tadi siang, Om Robin sudah memberikan penjabaran sangat bagus. Kondisi-kondisi tidak bisa dipungkiri, ini adalah zaman-zaman era kritis, segala sesuatu akan tergenapi dengan segera. Tapi bukti yang paling kuat adalah juga apa? Gereja yang Tuhan mau pakai, yang sudah dipersiapkan menjadi pengantin bagi Kristus, sedang tertidur. Betul? Tidur, saudara. Nah, jadi sebelum kita membangunkan dunia, siapa dulu yang harus dibangunkan? Orang yang membangunkan dulu harus dibangunkan. Betul? Nah, saya mau cerita-cerita tapi nanti sedikit ya. Kita buka dulu dengan Alkitab. Nah, kenapa begitu penting gereja Advent ini? Saudara pernah dengar mengenai generasi keempat? Pernah? Fourth. Saya berapa kali bawakan ini di gereja-gereja. Ada apa dengan generasi keempat? Saudara, seringkali kalau Alkitab bicara mengenai 3 hal, biasanya itu nubuatan mengenai pekabaran 3 malaikat. Ya. Kalau ada 4, berarti pekabaran malaikat keempat termasuk. Gimana maksudnya? Nah,
Generasi keempat ini kita tahu di Keluaran 20 ayat 5, hukum kedua, Tuhan sendiri berkata, aku ini Tuhan yang cemburu, betul? Aku akan membalaskan sampai keturunan keberapa? Ketujuh, bukan, keempat. Ketiga atau keempat. Coba ada yang buka Bilangan 14 ayat 18. Lalu berikut Kejadian 15 ayat 16. Siapa yang membaca? Bilangan 14 ayat 18. Satu orang boleh baca? Nah. Oke. Oh, terima kasih. Kejadian 15 ayat 16. Oke, makasih. Sebenarnya dari ayat sebelumnya, ini Tuhan bicara kepada Abraham, Abraham keturunanmu akan seperti di laut, namun mereka akan ditawan, tapi kembali ke tanah perjanjian setelah generasi yang keberapa? Keempat. Ini bicara mengenai suatu bagian dari nubuatan kita manusia. Kita ini keturunan dari Abraham, manusia ditawan oleh bangsa asing yaitu setan sendiri, namun akan dibebaskan setelah generasi keempat. Nah, tidak heran saudara tahu ceritanya mengenai pohon ara. Saya pernah cerita di gereja ini. Tahu ceritanya mengenai pohon ara ya? Pohon ara ini yang daunnya lebat tapi tidak berbuah. Tuhan bilang inilah orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan tetapi dilihat buahnya ternyata tidak ada. Lah pohon ara ini yang tidak berbuah, yang pemilik kebun mengatakan ini pohon sudah 3 tahun saya tunggu. 3 kali saya kembali dan ini ketiga kali ternyata tetap tidak berbuah. Potong aja ini pohon. Pernah dengar ceritanya ya? Lukas 13 ayat 6. Lalu penggarap kebun katakan, oh tunggu dulu Tuhan. Kasih kesempatan berapa tahun lagi? 1 tahun lagi. Jadi berapa tahun? Mau masuk ke tahun keempat? Lihat nanti. Kalau ini tetap tidak berbuah di tahun yang keempat, baru tebang dan buang. Karena dia cuma memenuhi tanah aja. Karena keberadaan pohon ini dia menutupi sinar matahari sehingga tanaman-tanaman yang lain tidak bisa mendapatkan sinar matahari. Ternyata dia tidak berbuah, percuma, buang aja. Tapi kasih kesempatan 1 kali lagi, tahun keempat. Kenapa Lazarus mati dan dibangkitkan pada hari keempat? Jadi ada satu kode lah kalau bisa dikatakan ya. Ada apa dengan generasi keempat ini yang begitu penting Tuhan mau. Ada satu lagi. Esra. Saat umat Israel ditawan di Babylon berapa tahun? 70 tahun. Ada 3 panggilan untuk keluar, pulang dari Babylon kembali ke tanah Kanaan, betul? 3 perintah. Dikeluarkan oleh pertama Raja Cyrus, Kores. Yang kedua dikeluarkan oleh Darius. Perintah yang ketiga dikeluarkan oleh Artasasta. Ini seakan-akan seperti pekabaran 3 malaikat. Pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga sesungguhnya sudah cukup mengeluarkan orang-orang Israel pulang dari Babylon masuk ke tanah suci lagi, kembali. Betul? Tetapi saudara, mau keluar dari Babylon, nah ini ada satu yang menarik ini. Ada satu yang menarik. Di saat dipanggil oleh Esra, Esra ini panggilan ketiga. Perintah yang ketiga yang menyuruh orang-orang Israel pulang membangun Yerusalem. Di saat perintah yang ketiga dikeluarkan, Esra memimpin umat-umat Israel keluar dari Babylon, pulang ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Coba baca Esra 8 ayat 15.
Boleh baca Esra 8 ayat 15? Oke, saya baca ada di depan ya. Ini Esra yang bilang. Aku menghimpun mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani apa, saudara? Waduh, luar biasa. Waktu dipanggil keluar dari Babylon, sudah pulanglah ke tanah Kanaan. Yang tidak mau pulang, tidak mau ikut dalam grup itu siapa ternyata? Orang Lewi. Siapa orang Lewi? Imam. Jangan langsung bilang, oh pendeta-pendeta, jangan. Siapa orang Lewi? Bagi dunia orang Lewi siapa, saudara? Orang Advent. Di saat panggil keluar dari Babylon, ternyata yang tidak mau ikut keluar dari Babylon siapa? Orang Advent tidak mau ikut dari Babylon, keluar, pulang ke Kanaan. Nah, ini nubuatan, saudara. Sedang terulang, sedang terulang. Tapi ceritanya tidak berhenti di sini. Ayat-ayat berikutnya, enggak usah dibaca. Esra panggil, hei, enggak bisa ini begini. Tidak bisa, tidak ada orang Lewi. Orang Lewi harus ikut. Coba panggil. Dipanggillah, dikirimlah Eleazar dan rekan-rekan, beberapa orang pintar, panggil orang-orang Lewi, ketuk rumahnya satu-satu, ajak mereka untuk keluar dari Babylon, pulang ke Kanaan, pulang ke Yerusalem. Akhirnya ada orang-orang Lewi yang dipanggil secara pribadi satu-satu, tetapi cuma 18 orang. Saudara, dalam review in Herald, Nyonya White jelas mengatakan, sebelum kita memanggil orang keluar dari Babylon, saudara, kita dulu harus pastikan kita tidak ada di Babylon. Apa itu Babylon? Babylon ini keadaan yang membingungkan. Orang Advent ini banyak orang-orang yang galau, betul? Kita ini kaki di sebelah di dunia, kaki sebelah ini percaya sama Tuhan. Kita tahu nubuatan, iya benar-benar saya sudah tahu waktu sangat-sangat dekat di depan ini. Tetapi, waduh, dunia itu nikmat loh. Betul? Sehingga bagi orang melihat kita ini membawakan pekabaran yang membingungkan, saudara. The Seventh-day Adventist bukan cuma ngomongin 70 tok, tapi tidak hidup seperti Adventist. Seventh-day Adventist ini adalah suatu kelengkapan firman Tuhan yang harus dibawakan dengan apa? Hidup yang berubah dulu. Nah, ini tadi nubuatan mengenai Esra ini kembali. Esra pun keluar dari Babylon, pulang ke Yerusalem 4 bulan lamanya, betul? Pas 4 bulan. Tanggal 5 bulan pertama sampai tanggal 5 bulan kelima. Tapi itu enggak usah dibahas. Nah, generasi keempat ini, oke. Cukup bulat. Ada satu yang menarik di dalam Matius 20. Mengenai pekerja, betul? Tuhan memanggil pekerja jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, betul? Tapi sebenarnya bukan jam 6 pagi ya. Bukan jam 9 pagi di sini. Ini jam 9 pagi tapi bahasa aslinya adalah jam ketiga. Boleh saya taruh jam 3 di sini? Ini jam 9 pagi. Tetapi di bahasa Indonesia ditulis jam 9 pagi. Tetapi sebenarnya jam ketiga. Boleh ya, terima ya? Kalau di sini jam keberapa ini? Ke-6. Ini jam 12 lah ya. Kalau begitu di sini jam berapa ini? Jam 3 sore adalah jam ke-9. Betul? Nah, Yesus mengatakan, bukankah ada 12 jam orang bisa bekerja? Pernah dengar ayatnya? Bukankah ada 12 jam orang bisa bekerja dan di saat malam tiba tidak ada lagi orang bisa bekerja? Betul? Yohanes 9 ayat 11. Waktu kita bekerja ini adalah waktu siang-siang, 12 jam lamanya, saudara.
Dari pagi-pagi benar sampai jam ketiga, sampai jam ke-6, sampai jam ke-9, dan matahari hampir terbenam di saat jam ke-12 tiba. Nah, Keluaran 20 ini menarik. Mari kita coba baca. Nah, ini Keluaran 20. Ayat 1. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi benar. Jam 12 pagi lah ya. Setelah dia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka pergi ke kebun anggur. Jadi ada pemilik kebun. Kita tahu pemilik kebun itu siapa? Tuhan ya. Kebun anggur adalah dunia, betul? Pekerja adalah umat. Upah keselamatan. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Pagi-pagi benar dia pergi membuat perjanjian dengan pekerja pagi-pagi benar. 1 dinar 1 hari. Pekerja ini adalah orang-orang Israel. Tuhan membuat perjanjian hanya dengan orang Israel, betul? Dengan orang Israel Tuhan membuat perjanjian. Kalau kamu bekerja, ini Kejadian 19 ayat 5 dan 6 ya. Kalau kamu menuruti semua perintahku dan ikut hukum-hukumku, kamu akan dijadikan bangsa yang hebat, kepunyaanku sendiri dan sebagainya. Jadi umat Tuhan yang pertama kali dia buat perjanjian adalah umat-umat Israel. Ini isinya. Kalau menurut hukum Tuhan, ya toh, kita menjadi umat Tuhan. Nah, ini sebenarnya banyak sih membuktikan bahwa pekerja yang pertama adalah umat-umat Israel. Nah, lalu kalau begitu, lalu kembali lagi dia jam ketiga. Kalau di Alkitab kita jam 9 pagi ya. Tetapi jam ketiga dia datang lagi. Loh, masih ada orang kerja. Orang belum kerja. Dia panggillah orang bekerja. Nah, pekerja jam ketiga ini adalah siapa saudara-saudara? The early church atau gereja mula-mula, ya. Oke, saya hapus dulu ini. Kisah 13 ayat 46. Karena Israel menolak, janji itu diberikan kepada orang lain. Lalu pada jam ketiga, di Markus 15 ayat 25. Yesus disalib pada jam berapa, saudara? Jam ketiga Yesus mati. Di saat Yesus mati, di kayu salib, gospel goes to the Gentile. Apalagi di sini? Kisah 2 ayat 15. Apa yang terjadi? Roh hujan awal turun di saat umat-umat Tuhan, rasul-rasul, murid-murid Yesus berada di upper room, lalu kecurahan Roh Kudus, mereka langsung pergi mengajarkan dengan berbahasa roh dan sebagainya. Pernah dengar itu ya? Apa itu terjadi? Orang-orang bilang, ini mabuk ini orang-orang. Lalu ada yang mengatakan, saya tidak mabuk. Bagaimana orang baru mabuk? Lah baru jam 9 pagi katanya. Betul?
Kecurahan Roh Kudus inilah yang membuat gereja mula-mula ini diberi tugas sebagai gereja pada jam ketiga. Apa pesannya? Adalah grace. Sebenarnya sudah ada dari awal. Nah, saudara-saudara, keluar Matius 20 ayat 5 menggabungkan. Pemilik kebun anggur itu kemudian pergi lagi ke marketplace. Marketplace ini apa ya? Marketplace ini, Nyonya White jelas mengatakan marketplace adalah gereja-gereja. Di ayat 5 dikatakan, pada jam 6 dan jam ke-9, pergi lagi dia ke marketplace. Seakan-akan digabung, ya. Karena sesudah gereja mula-mula, tidak ada lagi terang yang diberikan. Kecuali pada 1844 mengenai 2300 petang dan pagi. Ini memanggil dua umat, saudara. Memanggil umat Advent hari pertama dan memanggil umat Advent hari ke-7 yang muncul di saat jam ke-9. Jadi pekerja di jam ke-9 ini sampai matahari terbenam adalah gereja terakhir yang Tuhan miliki. Inilah SDA. Dengan pekabarannya apa? 3 malaikat. Saudara, ini adalah generasi terakhir. Gereja Tuhan, gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah gereja yang terakhir, adalah gereja generasi keempat yang Tuhan akan pakai sebelum matahari terbenam. Ada gereja lain? Tidak ada. Gereja pertama, gereja kedua, gereja ketiga, dan gereja keempat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saat Lukas 13 ayat 6, penggarap kebun anggur itu katakan, "Hei, kasih kesempatan 1 tahun lagi." Tapi tidak dibahas ya, di dalam Lukas 13. Di saat Tuhan memberi kesempatan bagi umat yang terakhir, generasi keempat, ternyata generasi keempat sedang mengalami kegagalan. Jangan bilang gagal ya, belum sukses, saudara. Generasi keempat ini yang membawakan Injil sampai ke ujung dunia dengan pekabaran 3 malaikat, yang adalah pekabaran yang paling lengkap dari ujung sampul Alkitab sampai ujung sampul. Ini lengkap, saudara. Jemaat Advent ini adalah jemaat yang mempunyai pengertian akan Alkitab yang paling lengkap. Dia mau dipakai untuk membawakan Injil sampai ke ujung dunia. Tetapi apa yang terjadi? Kita sedang tidak bisa dipakai. Karena itulah di dalam gereja yang terakhir ini, Tuhan mengirim 1 lagi malaikat. Masuk pada jam ke-11. Jam ke-11 ini, saudara-saudara, tadi Om Robin sudah jelaskan. Inilah pekabaran righteousness by faith. Pekabaran jam ke-11 ini, saudara, dibutuhkan oleh gereja kita. Kita tidak terpanggil untuk membuat gereja baru, bukan. Tetapi di dalam gereja ini Tuhan akan sedang mengadakan pemurnian. Jam ke-11 ini menandakan, jadi berapa waktu lagi di sini kerja? Berapa jam? Tinggal 1 jam lagi. Apa yang akan terjadi di 1 jam ini, saudara? Di dalam Wahyu 18, ini 3 kali disebut. Babel ini akan diberi kuasa. Waduh, 3 kali disebut ya. Babel akan diberi kuasa penuh oleh iblis. Dan Tuhan izinkan untuk memurnikan gereja. Berapa lama? 3 kali disebut, Wahyu 18. Babel ini sudah runtuh, tetapi dia diberikan kuasa berapa jam? 1 jam lagi. Terakhir kalinya dia akan diberikan kuasa selama 1 jam, saudara-saudara, yaitu jam ke-11 sampai matahari terbenam. Dengan cara apa? Di saat Sandelo muncul. 3 kali disebut.
Awas hati-hati, Babel ini akan berkuasa. Betul? Nah, pekabaran 3 malaikat saudara-saudara, sebenarnya pekabaran ini cukup. Tidak perlu dibantu pekabaran-pekabaran lain lagi. Tetapi karena umat-umat Tuhan, Tuhan sudah lihat the end from the beginning. Dari awal dia sudah lihat bahwa kita akan sedang mengulangi kegagalan-kegagalan orang Israel. Makanya dia kirim 1 malaikat lagi, terakhir kali. Mengingatkan bahwa Babel sudah runtuh. Bedanya dengan pekabaran malaikat kedua tidak ada panggilan keluar, betul? Malaikat kedua ini muncul 1844, umat Tuhan itu dikatakan gereja Philadelphia adalah gereja yang paling murni. Umat-umat Tuhan tidak ada di Babel waktu itu saudara-saudara. Tetapi kenapa di jam ke-11 ini ada panggilan kamu keluar dari Babel? Nah kalau dari bahasa Inggris, struktur grammarnya ini jelas ya. Bahwa di saat inilah umat Advent pun sedang mabuk dengan doktrin, dengan anggur, bukan doktrin dari gerejanya ya. Kita mabuk dengan keduniawian kita. Wahyu 18 ayat 23 mengatakan semua magic, sihir dari Babel itu membuat semua orang sedang tersihir, termasuk orang Advent. Jadi ini harus dikumandangkan sebelum kita masuk ke jam yang terakhir. Apa yang membuat Advent ini bangun, saudara-saudara? Pada jam ke-11, umat Advent ini harus terpisah menjadi 2. Nasib dari orang-orang Advent ini sekarang, saudara mungkin duduk sebelah-sebelahan, sebelah kiri Anda, sebelah kanan Anda, besok mungkin tidak bisa duduk sama-sama lagi. Karena apa? Kita ini pengguncangan akan terjadi sebelum kita masuk ke jam ke-11. Yang namanya terdaftar di dalam gereja Masih Advent hari ke-7 ini, kalau tidak masuk sebagai 144.000, dia akan binasa. Jadi Advent ini, kalau tidak jadi 144.000, dia akan jadi musuhnya 144.000. Betul? Nah, ini musuhnya. Artinya apa, saudara? Dia akan bergabung dengan dunia. Saudara, hari ini kita datang ke gereja sama-sama. Tapi nubuatan mengatakan, kita yang duduk sama-sama hari ini, mayoritas saudara-saudara akan masuk ke grup yang ini. Masuk menjadi grup yang menjadi musuh besar bagi umat Tuhan. Ironis, betul? Apa yang membedakan ini, saudara? Cerita dari Eden menceritakan pada kita, Kain dan Habel. 2 saudara, 2 macam anggota gereja Advent. Kain, Habel. Yang satu lagi total surrender, benar-benar menyerahkan hidupnya sama Tuhan, menurut 100% apapun Tuhan mau suruh dia kemana, dia ikut. Yang satu lagi apa, saudara? Hampir sempurna. Penurutan yang satu ini benar-benar sempurna penurutannya, sementara yang satu lagi hampir sempurna. Ini semuanya dia lakukan untuk Tuhan, yang satu lagi hampir semuanya. Lalu apa yang terjadi? Penurutan dari yang menurut sepenuhnya ini membawa penganiayaan oleh siapa? Oleh saudara yang satu lagi. Karena begitu menurutnya Habel ini, begitu menurutnya Anda dengan semua perintah Tuhan, sekarang menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap hati dan segenap kekuatan, kerja untuk Tuhan dan hidup dengan iman. Yang satu lagi saudara-saudara, melakukan hampir semua. Yang akan bermusuhan pertama kali, pertikaian pertama kali terjadi di Eden adalah antara satu saudara yang totally surrender to him, dianiaya oleh satu lagi saudaranya. Ini akan terjadi dalam gereja kita, saudara. Ini ciri-cirinya kita akan masuk ke dalam gereja Tuhan yang terakhir. Yang akan menjemput di saat Babel berkuasa 1 jam lagi. Ini bukan 1 jam secara literal ya. Babel akan diberi kuasa 1 jam lagi. 1 jam saja, bukan 1 jam lagi. Di saat ini berkumandang,
Antikristus itu berkuasa dengan semua penguasa-penguasa dunia. Siapa yang menjemput umat dengan jumlah besar ini? Siapa saudara? Yaitu ini. Ini yang Tuhan mau pakai. Ini akan menyelesaikan tugas terakhir, yaitu jam terakhir. Ini adalah musuh nanti bagi ini. Ini adalah Habel, ini adalah Kain. Dan Habel dan Kain dua-dua hadir hari ini di gereja Anda. Tidak ada yang lain saudara, tidak ada yang nomor 3, tidak ada. Kita mau di mana? Kita mau jadi Kain kah? Atau mau jadi Habel? Apa ciri-cirinya Habel saudara? Habel adalah orang yang benar-benar percaya. Yang mengerti righteousness by faith ini adalah karena, saudara dalam Lukas 7 ayat 41-42, ada dua orang macam yang diselamatkan, betul? Ada dua macam orang berhutang. Satu utangnya 50, satu utangnya berapa? 500. Dua orang ini adalah Kain dan Habel, saudara-saudara. Dua orang ini pun hadir hari ini di dalam gereja kita. Yang satu benar-benar merasa tidak bisa saya bayar hutang saya karena begitu besar. Tidak bisa saya, Tuhan dosa saya begitu besar, ampuni saya. Saya ini nista berkaca pada Alkitab, berkaca pada kehidupan Kristus. Tuhan saya tidak bisa, Tuhan, jauh. Yang satu lagi Kain, saudara. Merasa hutang saya cuma 50 kok. Saya kerja 1 hari pun saya bisa bayar. Saya sudah cukup, saya datang ke gereja, saya aktif kok. Lah lihat, saya punya uang paling banyak di gereja ini. Paling kaya sudah saya di gereja ini. Tidak ada orang lain. Saya sudah paling hebat mengerai Alkitab, saya paling pintar menerangkan Alkitab, saya paling aktif, loh saya ketua, saya pendeta di sini. Inilah Kain. Tidak merasa hutangnya banyak sama Tuhan, sehingga tidak bisa righteousness by faith, kebenaran Kristus tidak dipakaikan olehnya, sehingga dia merasa apa? Merasa percaya diri. Sudah cukup yang saya lakukan untukmu Tuhan, sudah cukup Tuhan, mau apa lagi? Akhirnya Tuhan selamatkan siapa saudara? Orang yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang yang membutuhkan keselamatan. Bagaimana kita tahu kita membutuhkan keselamatan? Di saat kita tahu kita ini nista. Nah, saudara, di saat kita mengerti, saya cuma mau bacakan tulisan aja ya. Ini ada pertanyaan sejauh ini? Ya. Boleh. Oke, boleh satu pertanyaan dulu. Gimana saudara? Ya. Ini pertanyaan selalu muncul ya. 144.000 ini, Nyonya White bilang jangan ributin jumlahnya ini benar atau enggak. Katakan 144.000 ini adalah nama ya, bukan jumlah. Kalau Uriah Smith percaya ini adalah literal. Nyonya White bilang jangan ributin. Yang kita perlu perhatikan adalah karakter dari 144.000, boleh? Ya boleh, itu panjang Pak. Betul. Ya, mari kita berjuang. Bukan karena kekuatan kita. Dengan roh yang Tuhan berikan, by His grace kita akan masuk menjadi 144.000. Ya, saya tidak mau kasih posisi saya, ini literal atau simbol. Yang penting, saya tahu 144.000 itu apa? Tadi sudah diterangkan, tidak ada dusta di mulutnya. Saudara-saudara tahu apa dusta yang setiap hari kita bohongi? Dusta apa yang setiap hari kita lakukan? Di saat kita mengaku pengikut Kristus, mulut kita mengaku kita mengikut Kristus, kenyataan kehidupan kita tidak sebagai pengikut Kristus. Itulah dusta yang kita lakukan setiap hari. Nah, jadi apa kabar kepada Seventh-day Adventist? Kepada gereja Advent? Adalah pekabaran 3 malaikat ini saudara.
Seperti Petrus menyangkal Kristus berapa kali? Petrus menyangkal Kristus 3 kali, saudara. Di saat ayam berkokok, apa yang terjadi? Petrus menangis, Nyonya White jelaskan ya. Petrus ini menangis seperti dia tidak pernah menangis sebelumnya. Itulah matahari terbit pada Petrus. Itulah kebenaran Kristus mulai dipakaikan kepada Petrus. Di saat kita ini menangis, Tuhan saya ini nista setiap hari saya menyangkal Tuhan. Di saat saya setiap hari dalam kenyamanan saya merasa saya sudah melakukan segalanya, saya sedang menyangkal Kristus. Pekabaran bagi umat Advent sekarang ini, apakah tangisan itu ada dalam kehidupan kita atau enggak? Kita merasa kita lakukan segalanya, atau kita tahu kita perlu seorang juru selamat. Nah saudara, ada satu ayat, Matius 13 ayat 44, sering saya bagikan. Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam, ditemukan oleh orang yang sedang menggali, lalu didapatkan orang itu, dia sembunyikan supaya tidak diambil orang lain, lalu dia pulang ke rumah dengan segala sukacita. Dia menjual hartanya dan membeli ladang itu. Saudara, sebenarnya inilah inti dari pekabaran kita sekarang. Adakah sesuatu dalam kehidupan kita? Adakah kebenaran Kristus? Adakah pelayanan bagi Tuhan dan bagi manusia begitu berharga bagi kita? Sehingga kita lihat segala sesuatu yang kita miliki, pulang ke rumah lihat saudara punya mobil-mobil, rumah-rumah dan properti, dan lihat rekening bank Anda. Anda katakan, tidak sebanding ini. Saya mau jual segala sesuatu untuk beli itu, karena harta itulah yang membahagiakan saya. Ada itu? Saudara, kita tidak diselamatkan. Jangan pernah pergi menjual apapun untuk alasan mendapatkan harta itu. Jangan dibalik. Kalau kita jual rumah kita, mobil kita dan segala sesuatu untuk menuntut Tuhan, Tuhan berikan harta itu. Tidak mungkin kita dapat. Kita akan menjual dengan alasan-alasan yang salah. Tetapi menjual segala sesuatu, pikiran kita, masa depan kita, anak-anak kita, segala kekuatan pikiran kita akan tujukan untuk pelayanan bagi Tuhan adalah hal yang alami yang harus muncul dari umat Tuhan. Karena dia sudah mendapatkan harta itu. Amin. Kebenaran Kristus di saat dipasangkan kepada kita, kita tidak punya lagi kerinduan lain, saudara. Tidak mau saya melakukan apapun. Saya cuma mau melayani Tuhan. Itu harus muncul. Nah, kalau belum muncul dalam kehidupan kita, tanya sama Tuhan. Ada beberapa ini boleh tersambung ini? Saya mau kasih beberapa tulisan aja ya. Oke. Oh, tunggu deh ya. Ini saya display. Oke. Oke. Arrangement. Oke. Baik.
kabar kepada masih Advent hari ke-7. Nah, kalau gitu, siapa yang terpanggil? Saya mau baca beberapa kutipan aja ya. Saat Kristus memanggil murid-muridnya, dia tidak menawarkan prospek yang cerah dalam hidup ini. Dia tidak memberi janji kehormatan dunia dan tidak memberi ketentuan jumlah bayaran yang akan mereka terima. Kepada Matius, nah Matius ini orang kaya saudara, banyak uangnya. Kepada Matius, saat dia menerima upeti cukai, juru selamat mengatakan, ikut aku. Dan dia meninggalkan segalanya, bangkit dan mengikut dia. Lukas 5:27. Sebelum ikut melayani, Matius tidak menuntut gaji tertentu yang setara dengan pendapatannya saat memungut cukai. Tanpa pertanyaan dia mengikut Yesus. Lalu sekarang ada panggilan kepada Petrus. Saat Yesus mengundang Petrus dan rekan-rekannya untuk mengikut dia, Petrus ini apa saudara? Nelayan. Nelayan ini pas-pasan lah ya. Sederhana, tidak seperti Matius. Saat segera mereka meninggalkan perahu dan jala mereka. Berapa dari mereka memiliki orang-orang yang bergantung pada mereka untuk hidup, namun saat mereka menerima undangan juru selamat, mereka tidak ragu dan bertanya, bagaimana saya harus menyokong keluarga saya? Ada yang bertanya ini sini? Kita sebenarnya tahu, yang kita mau bikin ini apa? Saya mau bukan menantang ya, Tuhan ambil tangan saya. Ajari saya hidup oleh iman itu seperti apa. Tapi Tuhan kalau bisa sih jangan begitu-begitu amat. Kalau bisa keluarga saya Tuhan pelihara dulu. Tuhan berikan saya bisnis yang memadai supaya saya dapat passive income, barulah saya pergi menginjil. Atau Tuhan biarlah ini properti saya jual dulu. Kalau belum jual saya nggak mau ikut Tuhan. Banyak pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul. Saudara. Tuhan saya belum kawin. Habis kawin, Tuhan anak saya masih kecil. Habis itu anaknya sudah kuliah, Tuhan anak saya masih kuliah. Habis itu kuliah, Tuhan cucu saya masih kecil. Habis cucu sudah besar, Tuhan saya sudah tua. Ya matilah. Betul? Hari ini, nah ini lanjutannya ya. Hari ini juru selamat memanggil kita seperti dia memanggil Matius, Yohanes, dan Petrus menjadi pekerja baginya. Jika hati kita tersentuh oleh kasih-Nya, pertanyaan mengenai pendapatan bukan lagi penting di dalam pikiran kita. Saudara, saya bergumul dengan hal ini. 7 tahun lalu saya sama istri. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan, hidup saya begitu jauh dari Tuhan. Berikan saya tuntunan supaya saya bisa kembali kepadamu. Saudara, di dalam keluarga besar mungkin yang salah satu yang sering didoakan adalah saya. Saya tahu saya sering didoakan dulu. Sama gereja, sama pendeta, sama keluarga. Tapi saya pun menyadari, Tuhan apa yang saya harus bikin? Apanya? Display 2. Enggak ngerti gimana caranya. Bisa? Sudah nyala? Enggak ada, display 2 enggak ada. Oh, extend. Oh, extend. Si. Oh, ini. Bukan. Di desktop center enggak ada ini. NP. Saudara, saya punya pergumulan 7 tahun lalu.
Lah saya ini orang Advent, lahir besar sekolah di Advent. Ya mungkin saudara banyak yang tahu cerita saya. Tapi di saat saya menyadari, hidup kok begini ya. Saya tahu apa yang saya harus lakukan. Saya tahu saya harus coba bekerja untuk Tuhan sepenuhnya. Tugas saya bukan cuma, ya banyak kita ini saudara-saudara, kita mengatasi masalah sosial, banyak gelandangan, banyak orang-orang di lampu merah, kita merasa sudah menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan permasalahan sosial dengan apa? Buka jendela, kasih 1.000, kasih 500, kasih 2.000. Kita merasa kita sudah membantu, betul? Sifat yang sama kita bawa ke gereja saudara-saudara. Kita merasa sudah melakukan pekerjaan bagi Tuhan, saya sudah berpartisipasi menginjil, kasihlah uang sedikit-sedikit masuk ke persembahan ini. Tetapi sesungguhnya kalau Roh Kudus bekerja sungguh-sungguh, kita tahu itu tidak cukup saudara. Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan butuh tangan saya, pikiran saya, tubuh saya untuk di luar sana menjangkau jiwa-jiwa. Saudara, Tuhan tidak perlu pakai saya untuk menginjil. Tuhan tidak perlu televisi saya saudara. Tuhan bisa pakai batu-batu menobatkan orang. Kalau batu bicara mungkin orang bertobat langsung daripada saya yang bicara. Tapi ternyata bekerja bagi Tuhan, di saat kita mengerti tugas kita, bekerja bagi Tuhan adalah formula yang paling ampuh untuk kita mengenal Tuhan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Sudah bisa? Oh, belum. Saudara, perjalanan mengikut Tuhan ini tidak mulus. Tetapi saya pastikan satu hal saudara. Umat Tuhan yang Tuhan sedang kumpulkan 144.000 ini, hari ini belum sempurna. Yang menjadi 144.000 ini saudara, masih berdusta di mulutnya. Orang-orang 144.000 ini benar-benar perlu keselamatan, perlu juru selamat. Jadi jangan merasa, oh saya masih begini, berarti Tuhan tidak mempunyai kesempatan untuk saya, jangan. Namun bagaimana caranya kita mencapai kesempurnaan tabiat Kristus adalah dengan apa? Dengan go by faith. Saudara, saya punya cerita, mungkin ratusan cerita saudara. Saya mau bagikan satu. Sebelum saya ikut Tuhan, hidup nyaman. Tapi saya tantang Tuhan dengan tulisan-tulisan seperti ini. Saya tantang Tuhan itu Matius 13 ayat 44. Apa ini artinya Tuhan? Kalau Tuhan berbohong, susah saya mau percaya firman Tuhan yang lain. Sudah bisa. Kalau ini cuma isapan jempol Tuhan tidak nyata dalam kehidupan saya sukar mau percaya semua firman Tuhan. Saudara, saya mengambil tantangan untuk bekerja untuk Tuhan. Matius 10 ayat 7 Tuhan katakan, pergi beritakan Injil bahwa kerajaan surga sudah mau dekat, jangan peduli emas, jangan bawa perak, jangan bawa perunggu, jangan bawa baju dua, pernah dengar itu? Jangan bawa tongkat, jangan bawa uang, jangan pakai sepatu pun enggak usah. Saya tantang Tuhan saudara. Tuhan, kalau ini bisa nyata dalam kehidupan saya, biarlah ini menjadi saksi yang saya bawakan pada orang-orang. Saudara, luar biasa. Di saat Matius 10 ayat 10 mengatakan, siapa yang bekerja layak mendapatkan upah. Betul? Apa itu upah? Upah itu selebih dari sekedar makanan. Anak-anak muda kalau kita mengatakan, ya Tuhan saya mau bekerja bagimu. Tuhan akan peliharakan, Tuhan berikan upah bagi orang yang bekerja. Kita kira upah itu cuma makan 2 kali sehari. Bukan. Makanan tidak pernah kekurangan kita. Upah yang sesungguhnya adalah apa saudara? Kita akan mengenal siapa yang kita sembah. Saya coba menggali kebenaran. 2 tahun saya menggali kebenaran. Saya diskusi dengan beberapa pendeta, teman-teman, ada guru Alkitab, ada guru bahasa Greka, ada guru sejarah gereja, ada Advent, ada dari non-Advent pun saya datangi. Saya katakan,
ada sesuatu yang Anda tidak ajarkan sama saya. Apa itu? Saya nggak tahu. Tapi saya tidak merasa puas diajarin ini, saya bilang. Wah, kalau saudara tidak bisa kasih tahu saya tidak bisa ajarin pada saudara. Saya bilang kalau begitu saya cari sendiri. Saudara, di saat saya mencari sendiri, istri saya belum mau ikut. 2 tahun saya menggali terus. Saya sampai lupakan pekerjaan. Saya cuma gali firman Tuhan, cari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lalu istri saya mungkin melihat perubahan-perubahan sedikit. Saya ini orang paling tidak sabar, saudara. Paling suka pukulin orang dulu. Paling gak sabar kalau di jalan ada orang nyerempet, saya pukul, saya tabrak dulu mobilnya, saya turun, saya pukul dia. Saya gak bangga dengan itu, tapi mungkin di saat saya ketemu dengan Tuhan, itulah hal yang pertama yang dia ubahkan. Istri saya pun melihat, kok kesabaran saya bertambah lama tambah panjang. Sama istri dan anak-anak pun tambah sabar. Saya masih jauh dari sabar ya. Namun dari itulah istri saya menanya, apa yang kamu baca? Sampai kamu bisa sedikit berubah. Saya bilang, baca ini loh, tulisan-tulisan. Luar biasa. Mungkin kamu pun bisa berubah kalau kamu mau. Istri saya kemudian ikut baca, saudara-saudara. Baca, kami berdua baca, jam 4 pagi bangun, terus gali sampai tulis-tulis, masukin di komputer, baca lagi sampai jam 10 malam baru tidur. Jam 4 pagi baru bangun lagi. Mungkin 1 tahun lebih kita begitu. Lalu istri saya tanya, hidup kita mau kemana ini? Kita masih dalam kenyamanan, istri saya tanyakan begitu, saya katakan, kalau kamu mau saya jujur jawab pertanyaan itu, saya akan jawab jujur. Oh ya, jujur aja. Kalau kita menjadi pengikut Tuhan, kita percaya kebenaran Kristus yang akan memerdekakan kita, yang sudah memerdekakan kita. Tugas kita sebagai pemberita Injil, kita tidak akan hidup seperti ini lagi, saya bilang. Ini semua yang kita nikmati, kita sombongkan sebagai milik kita akan kembalikan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kamu setuju itu, saya bilang. Istri saya bergumul, saudara. Tapi dia bilang, kalau memang itu jalan kebahagiaan yang Tuhan janjikan, mari kita coba. Saudara, 7 tahun berlangsung, 6 tahun berlalu. Hidup saya ini cuma bereksperimen dengan firman Tuhan. Tuhan ini setia enggak dengan seperti Tuhan setia kepada Matius dan kepada Petrus. Kepada orang yang banyak uang dan kepada nelayan yang gak punya uang pas-pasan sekalipun, dia setia. Sama saya bisa setia atau enggak? Saya ini antara tengah-tengah itulah mungkin. Saya katakan satu hal, saudara. Menjadi pengikut Kristus luar biasa upah yang Tuhan sediakan. Saya mau cerita nanti, mungkin kita tutup sahabat dulu berdoa. Sudah? Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari Sabat Tuhan yang suci telah berlalu. Tuhan sudah mengajarkan kami begitu banyak terang-terang-Mu Tuhan. Pelajaran yang menggugah hati kami, membuat pikiran kami galau Tuhan. Kami mengerti peran kami sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yaitu keturunan Abraham yang harus hidup oleh iman. Namun begitu banyak hal-hal yang mengikat kami sehingga kami tidak bisa keluar dari keduniawian kami Tuhan. Kami begitu mencintai kenyamanan, mencintai harta kami Tuhan, mencintai ego. Tapi Tuhan memberikan seruan nyaring, seruan tengah malam sedang berkumandang hari ini Tuhan. Supaya kebenaran Kristus kami pakaikan, kami merasa memerlukan juru selamat. Kami berdoa Tuhan sepanjang minggu bekerja ini, Tuhan mensucikan kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah kami menjadi misionaris sejati dalam segala sesuatu Tuhan. Pegang tangan kami untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Berjalan dengan iman. Terima kasih Tuhan, berkati semua keluarga-keluarga kami, berkati jemaat Tuhan di Dieng. Berkati semua usaha-usaha, biarlah semua itu kami pusatkan untuk penginjilan kemajuan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, di puncak kesuksesan saat jala penuh dengan ikan.
Dan dorongan untuk kembali hidup seperti dahulu sangatlah kuat. Ini di Ministry of Healing, saudara. Saat jala kita penuh, saudara tahu umat-umat Advent ini sekarang banyak yang sukses. Banyak orang Advent yang kaya, banyak uang, banyak. Banyak sekali, Jakarta banyak. Jala orang-orang Advent sedang Tuhan isi dengan ikan yang begitu penuh. Bukan untuk kita nikmati, saudara. Sebenarnya untuk menguji. Yesus meminta semua murid yang berada di laut meninggalkan segalanya dan menjadi pekerja bagi Tuhan. Setiap jiwa sedang diuji apakah cinta akan hal-hal fana lebih besar daripada persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau saudara punya uang hari ini, itu uang adalah ujian kesetiaan saudara. Uang itu dipakai untuk kemuliaan diri. Mau upgrade mobil kah, mau upgrade rumah kah, mau memewahkan diri kah, mau menonjolkan diri kah, atau mau dipakai untuk belajar menyangkal diri seperti Kristus menyangkal diri. Seperti apa? Filipi 2 ayat 6-10. Walaupun kesetaraannya, kemampuannya setara dengan Bapa di surga, dia tidak pakai. Tapi mengambil form of a fallen man. Bentuk rupa seorang manusia yang jatuh dan taat bahkan mati di kayu salib. Kalau kita punya berkat, punya talenta, punya uang saudara-saudara, itu bukan untuk kita pamer-pamer bagi orang. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Punya rumah 2, jual 1 lah. Jangan semua. Saya selalu bilang gitu, orang langsung, betul? Saudara kalau mau jual rumah, jangan apa-apa. Banyak orang bilang, saya pakai rumah saya untuk pelayanan Tuhan. Sudahkah saudara buka rumah Anda? Tampung orang-orang tidak punya rumah, terima. Suruh tinggal di rumah. Kasih makan, jangan suruh bayar. Walaupun dia orang itu bikin susah, tidak tahu diri, buka saudara punya rumah, suruh dia tinggal di situ. Bisa gitu? Kalau di lampu merah, jangan kasih Rp1.000. Kasih kartu nama Anda, bilang, hei Bapak kalau tidak bisa makan, Bapak tinggal di rumah saya, Bapak boleh makan sampai mati. Free. Lihat, orang itu kebanyakan gak nelpon. Saya kasih kartu aja, gak kasih uang. Pak, kalau Bapak gak bisa bayar sewa, kontrak gak bisa makan, Bapak telepon saya jemput Bapak tinggal di rumah saya, sampai mati saya pelihara. Hari ini belum ada yang datang, saudara. Nah, saudara, Tuhan memanggil saya di saat jala saya penuh. Di saat saya punya simpanan lumayan banyak. Jala saya sedang penuh-penuhnya. Tuhan mengatakan hal ini kepada saya. Kesetiaanmu ini kepada dunia atau kamu percaya sebagai umat Tuhan? Kamu tahu kamu sedang dibentuk menjadi 144.000 yang segalanya adalah untuk Tuhan. Kamu mau atau enggak? Lalu tulisan ini saya baca. Tidak ada orang yang memiliki simpanan bisa menjadi murid Kristus, apalagi menjadi rekan kerja baginya. Di saat manusia menerima keselamatan yang mulia, pengorbanan diri yang ada pada Kristus juga akan ada pada hidup mereka. Saudara, Nyonya White menganjurkan kita nabung. Tabung, kalau ada uang tabung. Tapi tabungan itu bukan beli ganti mobil baru. Tabungan itu kerja untuk Tuhan. Pelihara orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Lakukan sesuatu yang besar. Amin? Enggak ya? Saudara, saya punya kesaksian. 2014, secara finansial, saya mengalami krisis yang paling hebat. Saya kerja untuk Tuhan sepenuhnya. Saya coba serahkan karena saya dengan sukacita, saya mau mencoba. Tetapi yang terjadi, saudara, seperti tulisan tadi. Kristus tidak menjanjikan uang atau imbalan yang luar biasa di saat kita bekerja bagi Tuhan. Saya rasa pernah saya cerita ini. Saya cerita yang bulan Desember dulu ya. Bulan Desember kemarin, saya diundang pergi bicara ke Inggris. Saya diundang pergi ke London oleh seseorang saya nggak kenal. Dia cari-cari informasi, dia telepon, dia datang.
Dia datang seminggu tinggal tempat saya, dia pelajari pekerjaan kami, dia pulang, lalu dia telepon, "Hei, kamu harus datang ke gereja saya, gereja Advent." Bicara di situ. Oke, saya datang. Tanggal 8 Desember saya berangkat, saudara. Tiket sudah ada, visa sudah ada. Saya ini hidup pas-pasan sekarang, tapi selalu pas. Waktu saya mencari visa, adalah umum bagi orang kalau mau cari visa, kasih lihat uangmu ada berapa, betul? Pergi kedutaan Amerika, kedutaan Inggris, kedutaan Australia, kedutaan Belanda, kedutaan apa semuanya pakai visa. Orang Indonesia ini harus kasih lihat uangmu iki piro. Gitu? Mau berangkat ke negara saya, uangmu berapa sih? Waktu saya cari visa, uang saya nggak sampai 1 juta. Jadi ngapain dicetak itu buat apa? 500.000 pun nggak nyampe. Buat apa saya cetak, saya pamerin ke orang, buat apa? Toh nggak diterima. Jadi saya nggak pakai. Saya datang, saya majukan aplikasi. Saya bilang, ini sudah lengkap. Loh Pak, rekening bank Pak mana? Rekening bank. Waduh, saya nggak ada. Loh Pak, harus Pak. Loh kalau nggak ada gimana? Pasti ditolak. Ya kalau ditolak, ya ditolak. Bukan kamu yang nolak toh, kedutaan yang menolak kan? Iya Pak, ya udah masukin aja dulu. Lalu dimasukkan, tanpa rekening bank. Besoknya saya ditelepon, diterima. Cap, dikasih stiker visa untuk pergi ke Inggris. Oke, baik. Tanggal 8 saya jadwal pesawat mau berangkat, saudara. Tanggal 3 yaitu 5 hari sebelumnya saya nggak ada uang. Uang mungkin cuma 200.000. Semuanya sudah bayar, satelit sudah bayar, telepon apa semuanya sudah bayar. Semua urusan penginjilan sudah saya bayar. Uang tersisa nggak sampai 200.000. Saya bilang, Tuhan, saya mesti berangkat 5 hari lagi. Uang nggak sampai 200.000. Naik Damri aja dari rumah ke bandara nggak cukup, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya bekerja bagimu. Tuhan panggil saya untuk berbicara kepada umat-umat Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan, isilah saya punya rekening. Saudara, saya berdoa. Amin. Ada petir menggelegar. Duar, saya punya studio terbakar. 5 hari sebelum berangkat. Komputer semuanya hangus. Alat-alat satelit siaran hangus semua. Saya langsung keluarin kalkulator. Saya hitung ada 4 komputer hangus. Ya kira-kira 100 juta komputer ini. Ya toh? Saya lihat uplink untuk nembak ke satelit televisi kami itu ada namanya encoder. Encoder ini 350 juta harganya, saudara. 350 juta. 100 untuk komputer, 350 juta untuk ini. Ini paling enggak. Tapi saya lipat tangan, saya berdoa panggil anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan, saya mau pergi 5 hari lagi. Dan sekarang komputer rusak 100 juta. Lalu ini apa namanya encoder rusak 350. Uangnya siapa Tuhan? Tapi saya tahu Tuhan punya janji, saudara. Saya berdoa, saya kirim email ke beberapa penonton, teman-teman semuanya. Saya bilang, doakan studio saya baru disambar petir. Langsung segera ada yang nelpon. Ramon, saya baru terima berkat. Saya mau kirim Anda. Oh, udah puji Tuhan. Nggak usah repot-repot. Oh enggak, saya mau kirim 100 juta rupiah. Oh puji Tuhan, 100 juta saya lihat daftar, ini baru komputer ini. Tapi saya nggak mau tolak. Dia terima, dia kirim. Saya betulkan komputer. Komputer sudah selesai, cepat. Lalu saya perlu berdoa 350 juta, saya perlu untuk ini alat. Alat ini hangus. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih komputer sudah betulin, sekarang encoder saya perlu Tuhan, lebih besar. Ada seorang teman telepon, Ramon saya ada $4.000, tolong dipakai ini. Dalam jam yang sama saudara,
$4.000, terima kasih 4.000 itu besar saudara. 4.000 saya terima, dia kirim Western Union, lalu saya berdoa, Tuhan $4.000 tidak cukup untuk betulin encoder. Saya tidak lama kemudian ada yang nelpon, Pak, dari TVRI baru kesamber petir juga Pak. Alat yang mereka pakai sama Bapak pakai sama. Tapi alatnya hangus juga. Loh kalau hangus ya ngapain kasih saya bilang. Enggak, Bapak coba aja buka kanibal aja Pak. Tukar-tukar aja kira-kira bisa atau enggak. Ya udah bawa. Dari Jakarta dibawa naik ke gunung ke tempat kami. Dibuka, saya punya, kita buka, ada yang hangus. Yang dari TVRI dibuka, ada yang hangus. Yang bagus dari situ saya pindahin sini, yang hangus dari sini saya buang. Saya tutup. Saya pencet power. Nyala. Saya bilang, Pak, berapa saya harus bayar ini? Saya ada $4.000 ini. Dia bilang, Pak, free. Ini baru masuk di tempat sampah sama TVRI ini. Jadi Bapak bisa ambil terserah, Bapak enggak usah bayar. Gratis. Saya bilang, puji Tuhan. Ada Tuhan kirim orang yang mempunyai masalah sama saya, datang, masalah itu selesai dalam hari yang sama, berapa biayanya saudara? 0. Komputer sudah perbaiki, encoder sudah diperbaiki, sekarang ada $4.000, masih nganggur, betul? Siaran sudah menyala. Saya telepon teman saya yang kirim $4.000, hei, terima kasih bantuanmu. Tapi siaran saya dengan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan sudah menyala. Uangmu saya mau kembalikan. Loh, jangan dibalikan. Pakai aja untuk yang lain. Ada kebutuhan apa? Saya bilang Kebetulan 3 hari lagi saya mau pergi ke Inggris, tidak ada uang, saya bilang. Ya itu monggo, pakai itu uang. Jadi Tuhan itu baik atau enggak? Tuhan itu baik saudara. Hal ini terjadi selalu terjadi. Kita ini ditantang, kita mau berhenti bekerja buat Tuhan atau enggak? Saya kadang-kadang sama istri ini, waduh pusing kepala Tuhan mau membina saya dituntun untuk menjadi 144.000, begitu berat ujian Tuhan. Tapi saya harus jalan dengan iman. Jalanin pekerjaan buat Tuhan ini saudara, bagi manusia adalah proyek rugi. Orang goblok yang mau kerja buat Tuhan karena gak ada untungnya sebenarnya. Betul? Dan ujian seperti ini selalu terjadi saudara. Saya kemarin di Amerika 3 bulan, Juni sampai Agustus, sampai September awal saya pulang. 1 Agustus saya sedang di Washington. Saya lagi bicara, saya buat pertemuan weekend seperti Faith Camp, ingat di Malang. Kita buat Faith Camp ada di gereja Amerika. Saya bicara di situ. Saya bicara dengan pendeta Douglas Venn juga dari divisi. Kita bicara sama-sama. Saya bicara, malam minggu saya selesai seperti jam begini. Saat malam minggu saya selesai, saya harus cepat-cepat. Gak bisa goodbye sama orang-orang, saya langsung pergi. Karena saya bawa mobil, saya nyetir ke Seattle. 5 jam jaraknya. Saya harus cepat-cepat ngejar jam 10 lah kalau bisa. Saya harus pergi ke Seattle. Sesampainya saya di Seattle saudara, teman-teman dari studio telepon, Kak, ada alat rusak, siaran mati lagi. Saya bilang, alat ini rusak apanya sekarang? Alat yang rusak adalah BUC. Saya ditelepon 1 Agustus sama teman-teman. Alat ini harganya saudara-saudara $12.000. Berapa itu? 180 juta lah. Saya ditelepon sama teman-teman, aduh Kak gimana ini? Sudah mati, sudah berapa? Saudara-saudara waktu itu tahu ya, sudah berapa minggu juga kita mati. Saat saya mendapat kabar dari Bogor bahwa alat ini rusak, saya langsung berdoa. Tuhan sediakan alat ini, saya nggak tahu dari mana. Saya tidak punya $12.000. Tapi kasih-Mu dan kebesaran Tuhanlah yang akan membawa ini alat sampai ke tangan saya supaya saya bisa ganti itu yang di Jakarta yang rusak, yang di Bogor. Saudara, saya berdoa.
Tidak sampai 1 jam, ada SMS masuk. SMS masuk. Ternyata gereja yang saya baru tinggalkan beberapa jam sebelumnya, setelah saya selesai, saya pulang, saya langsung tinggalkan. Setelah acara selesai, mereka kumpul-kumpul. Mereka tanya, mana itu orang yang dari Indonesia katanya. Mana orang yang dari Indonesia? Ternyata ada beberapa orang cari saya. Nah, saya sedang mengalami, lagi galau. Alat yang harus saya beli $12.000. Saya berdoa, Tuhan, saya harus cari ini alat. Gak tahu dari mana uang. Saya cari di internet, saya dapat seorang yang menjual alat yang sama, saudara. Harganya 5.600. 80 jutaan lah. 5.000 pun gak ada uang saya. Saya telepon, saya email ke dia. Pak, saya mau BUC Bapak. Ya, bahasa Inggris ya pasti. Saya perlu BUC ini yang Anda jual 5.600. Apa masih ada atau enggak? Sudah 6 bulan dia mau jual, enggak laku-laku, dia bilang, Pak masih ada sama saya. Lalu saya tawar, Pak, saya kalau mau beli pun, saya akan spend maksimum $5.000. Saya nawar 5.000 padahal 5.000 gak ada uang juga. Saya tawar $5.000, tidak lama dia kirim email. Boleh 5.000 tapi bayarlah shipping ya, $100. 5.100. Lalu saya telepon Jakarta, ada ini alat, 5.100 harganya. Nanti panggil itu orang Telkom, pasang, paling bayar $150. Ya, 2 juta rupiah. Ya, jadi total $5.250 kita perlu. Saya suruh anak-anak berdoa, lihat kuasa Tuhan seperti apa. Saya perlu 5.250 untuk beli alat, untuk bayar shipping, untuk bayar instalasi. 5.250 saya doakan, saya mendapat SMS dari teman saya. Gereja yang kami baru tinggalkan ternyata kumpul-kumpul uang. Untuk orang yang dari Indonesia itu katanya. Untuk saya mendukung pekerjaan kami. Saya bilang puji Tuhan. Berapa sumbangan yang terkumpul? Saudara tahu berapa? 5.250. Pas. Nggak dikasih susu saya. Tapi saya bilang Tuhan terima kasih. Saudara, itu semua terjadi tidak sampai setengah hari pun nggak nyampe. Akhirnya saya bilang Tuhan, inilah upah bagi mereka yang mau bekerja bagi Tuhan, sungguh-sungguh. Saya masih jauh, saudara, mau menjadi 144.000 ini masih jauh. Tetapi yang Tuhan katakan ini, bagi mereka yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, dari yang mulia pengorbanan diri yang ada pada Kristus, akan juga ada pada kehidupan umat-umat Tuhan. Kita baca lagi ya. Kristus dalam hidupnya tidak di dunia ini tidak mempunyai rencana bagi dirinya sendiri. Dia menerima rencana Tuhan baginya dan hari demi hari Bapaknya menyipkan rencananya bagi Yesus. Begitulah kita harus bergantung kepada Tuhan agar hidup kita mudah melakukan kehendaknya. Saudara pernah baca ayat, rencanamu bukan rencanaku, rencanaku bukan rencanamu. Kenapa Tuhan katakan gitu? Di saat manusia membuat rencana, saudara, manusia yang fana, manusia yang berdosa ini membuat rencana, semua rencananya ini didasarkan karena apa? Karena kekhawatiran. Jadi kita membuat rencana, nanti anak saya biar aman begini, keluarga saya dalam 10 tahun harus begini, saya harus punya investasi properti harus segini, karena dalam 5 tahun nanti harganya sekian, saya bisa tabung buat anak-anak kuliah, nanti anak-anak kuliah, saya bisa kasih rumah satu-satu. Betul? Itu rencana manusia. Rencana manusia ini butek saudara-saudara karena apa? Penuh dengan kepentingan diri sendiri dan kekhawatiran. Tuhan bilang rencanamu bukan rencanaku. Tuhan ini Yesus mengetahui dari awal sampai kekekalan dia tahu saudara. Dia bilang rencana damai sejahtera adalah apa? Di saat kita tidak memiliki apapun yang kita bisa bergantung. Itulah rencana yang paling sempurna. Saudara tahu pokok anggur? Pokok anggur itu, kalau petani anggur melihat ranting dan carang-carang itu mulai menyentuh tanah, apa yang terjadi saudara? Ranting sesegera mereka menyentuh tanah, rambut-rambut halus itu akan membuat akar baru saudara.
Akar baru mengambil sari dan makanan langsung dari tanah, bukan dari pokok anggur. Apa yang terjadi? Ranting yang daunnya banyak, yang buahnya lebat, yang buahnya banyak, daunnya lebat, di saat mereka menyentuh tanah, buat akar yang baru, sesegera itu juga buah-buah akan mati. Makanya Yesus bilang, jangan izinkan carang-carangnya mengambil sari makanan dari bumi ini. Harus mengambil sari makanan hanya dari pokok anggur. Dengan cara apa? Ikuti rencana damai sejahtera. Di saat manusia ini dengan kita punya kebodohan ini yang tidak bisa melihat kekekalan, kita merasa Tuhan rencana saya yang paling sempurna. Ternyata Tuhan bilang, kalau kamu tidak punya apapun bergantung kepada dunia ini, itulah rencana terbaik bagi Tuhan. Rencana yang terbaik bagi manusia. Saudara, ini kelihatan seperti ekstrim. Tapi saya sudah bereksperimen, saya bilang Tuhan jadikan hidup saya ini hidup yang eksperimen, tidak apa-apa Tuhan, gagal pun tidak apa-apa. Saya tahu Tuhan tidak akan gagal. Jadikan saya ini menjadi front runner, saya bilang. Taruh saya di garis depan, jadikan saya menjadi contoh pun tidak apa-apa walaupun saya gagal. Kalau gagal saya yang gagal, bukan Tuhan yang gagal. Tuhan sampai hari ini saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Saya tahu kita kalau jadi ujung tombak itu, ujung tombak supaya nancep itu harus tajam. Area dari ujung tombak itu cuma sedikit, mungkin cuma satu spot, cuma satu titik. Dari semua umat Tuhan, yang jadi ujung tombak 144 ribu saudara. Mungkin kalau bicara jumlah, mungkin gak sampai 144 ribu. Gak tahu saya. Tapi menjadi ujung tombak bagi penginjilan sampai ke ujung dunia, Tuhan hanya pakai beberapa orang saja mungkin. Betul? Tidak ada plan B. Banyak yang mengaku menjadi pengikut Kristus memiliki hati yang cemas. Nah, siapa yang cemas di sini? Siapa yang gundah, galau? Saya juga galau. Banyak yang mengaku menjadi pengikut Kristus memiliki hati yang cemas dan gundah karena mereka takut mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Mereka tidak menyerahkan sepenuhnya karena takut menerima konsekuensi dari penyerahan tersebut. Luar biasa ini ya. Kecuali mereka melakukan hal ini, mereka tidak akan merasa damai. Mengapa umat Tuhan galau? Banyak yang hatinya gundah dan galau karena di bawah tekanan kekhawatiran. Karena mereka mencoba meraih standar dunia. Mereka memilih melayaninya sehingga menerima kesukaran-kesukarannya dan mengadopsi kebiasaan-kebiasaannya. Sehingga tabiat mereka cacat dan hidup mereka penuh dengan kecemasan. Saudara, siapa yang rindu untuk bekerja untuk Tuhan? Siapa yang rindu untuk benar-benar kenal sama Tuhan? Saya rasa banyak. Ya. Tetapi kadang kita ragu menerima konsekuensinya. Kita merasa rancangan Tuhan ini rancangan malapetaka. Tuhan kalau saya mau loncat, mau tangkap tangan Tuhan, mungkin kita merasa Tuhan mau gitu. Kita merasa kita ini mau dicelakaan oleh Tuhan. Kita merasa kita lebih pintar, jadi rancangan Tuhan ini kita anggap Tuhan tidak mungkin lah seperti itu. Sehingga kita cemas. Sedangkan Tuhan memberikan roh kepada kita untuk mengerti. Yesus dalam Yohanes 6 ayat 63, segala ajakan Kristus, semua kata-kata yang keluar dari mulut Kristus adalah roh dan hidup. Semua ajakan Yesus adalah invitation to life, saudara. Untuk mengundang Anda dan saya masuk ke dalam satu hidup yang baru. Kita berjalan bersama Kristus ini adalah masuk ke dalam satu ranah yang tidak dikenal oleh kedagingan manusia. Pasti itu. Kita masuk berjalan bersama roh, jelas daging tidak kenal. Masuk ke dalam satu era, masuk ke dalam satu kebiasaan, masuk ke dalam satu hubungan dengan Kristus. Manusia daging tidak pernah mengenal, saudara. Tetapi Tuhan memberikan satu damai rancangan yang luar biasa supaya kita mengenal Tuhan. Karena waktu-waktu kritis bagi umat Advent ini harus kita mengenal Kristus. Secara apa? Secara sungguh-sungguh. Bukan hanya karena tradisi datang ke gereja. Tidak bisa. Dalam satu tulisan, Steps to Christ halaman 47. Kalau pulang lihat, 47. Banyak umat-umat yang ada di dalam gereja sekarang ini akan binasa sementara hatinya sungguh-sungguh merindukan untuk menjadi Kristen yang sejati. Jadi cuma rindu cukup, Pak?
Cukup atau enggak? Tidak cukup. Kepingin apa itu cukup? Tidak cukup. Kita bisa binasa loh. Sementara kita menginginkan hidup yang sesungguhnya, menginginkan Yesus yang sesungguhnya, kita tetap akan binasa. Artinya apa? Saudara coba hidup oleh roh, minta sama Tuhan, minta Tuhan saya nggak mengerti hidup oleh roh itu seperti apa. Karena apa yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Nah, saudara, saya yakin banyak yang galau. Mungkin saya ingin buka pertanyaan aja lah. Ada yang mau bertanya mengenai hal ini? Ya, Bapak. Dari depan. Silakan, yang mana duluan? Terima kasih. Gimana saudara-saudara, adakah tadi Om Robin punya ada beberapa hal yang harus terjadi, mungkin ada 6 atau 7 item yang harus terjadi. Tidak ada waktu yang kita tahu, Pak. Ya toh? Tidak ada kita tahu waktu yang tepat kira-kira kapan ini pintu akan tertutup. Tetapi mayoritas, kalau nubuatan mengatakan tidak 1 dari 20 yang akan siap menghadapi kedatangan Kristus. Tidak 1 dari 20 yang namanya tercatat di dalam anggota gereja kita akan siap menghadapi krisis akhir zaman. Tidak 1 dari 20 anggota kita mengerti apa artinya iman. Ya kalau di sini lebih dari 40 cuma mungkin 2, Pak. Itu pun kalau sampai. Mungkin kita satu jemaat mewakili 20 jemaat lain lah. Gitu Pak. Ada yang lain? Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Ada tambahan mungkin kalau saya? Ya, Pak. Amin. Bagaimana caranya kita menyerah secara penuh? Gimana ya? Kalau kita mau coba mengusahakan enggak bisa, Pak. Manusia tidak mampu melakukan. Ya toh? Tetapi dengan dikuasai oleh Roh Kudus, dengan kita mengenal Tuhan, ya toh? Dengan hidup bersekutu dengan Tuhan setiap hari, ya artinya juga coba lakukan hal-hal kecil. Ya toh? Kita tidak bisa melakukan sesuatu perbuatan tanpa kekuatan dari Tuhan. Tapi kita bisa tahu satu hal, menurut. Ya, mau mencoba. Saya nggak punya formulasi khusus bagaimana caranya untuk menurut ya. Tetapi bagaimana kita mempunyai hubungan, kita tahu seperti apa ini Tuhan. Dengan cara apa? Kita melihat, kita percaya atau enggak sih kita rencana keselamatan itu. Kalau kita benar-benar percaya bahwa kita ini, nista kita ini akan binasa tanpa Yesus, kita akan melihat. Ya toh? Benang merah itu akan mulai terlihat. Dan kita mulai dengan penurutan sedikit demi sedikit. Tuhan bilang lakukan. Ada satu hal yang kecil yang saya kadang lakukan. Ya itu salah satu hal kecil, kadang-kadang kalau lihat pengemis, kasihlah nomor telepon Anda. Bukan cuma gaya-gayaan, bukan kesenang-senangan. Di mobil, saya punya mobil itu ada beberapa baju saudara. Ada baju, ada celana. Kita lihat orang-orang pengemis, orang-orang gila yang gak punya baju. Kasih baju kepada orang tidak punya baju. Tidak punya rumah, panggil aja tinggal di rumah saudara. Gampang dah itu? Saya rasa gampang.
Saudara, 2 minggu lalu saya nyetir mobil, ada orang gila di jalan, telanjang bulat, laki-laki. Saya cerita ya, saya lagi nyetir mau pergi melayat. Saya lihat di jalan tol, orang jalan ngelengak-lengok, gak pakai baju, gak pakai celana. Saya bilang, ya inilah kenapa saya bawa baju, bawa celana. Saya minggir, saya stop. Saya turun dari mobil. Saya datangi dia. Dia langsung takut. Ternyata dia bawa celana, bawa baju tapi nggak dipakai. Itu saya bikin video, saya iseng. Saya bilang, kenapa kamu telanjang? Oh ya om, lupa katanya. Dia pakai celana, dia pakai bajunya, jadi nggak usah baju saya lah ya. Saya pakein baju, saya pakein celana. Saya tanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Jakarta om. Rumahnya di mana? Dia pokoknya ngelengos, kasih alamat nggak bener lah. Kamu mau ikut saya nggak? Mau kemana om? Saya juga mau ke Jakarta, saya bilang. Ya om, boleh. Naiklah dia di mobil. Sudah pakai baju, saya pakai mobil, naik mobil, saya bawa. Saya pergi melayat dulu, saya bilang. Saya di Jakarta mau ngelayat. Kalau kamu mau ikut saya pulang ke rumah, tunggu di mobil. Saya mau melayat paling nggak 2-3 jam. Habis saya melayat di 2-3 jam, saya tunggu di mobil, jangan kemana-mana ya. Mobil saya buka aja, biarin. Kelihatannya dia nggak bisa nyetir mobil, saya bilang ya udahlah. Nunggu di rumah di mobil, 3 jam saya melayat, saya balik ke mobil, masih ada dia. Saya tanya, kamu mau kemana? Ini udah di Jakarta, mau turun atau mau ikut saya pulang? Saya ikut aja om. Saya bawa pulang ke rumah saudara. Saya bawa pulang ke rumah, malam-malam sampai, saya suruh tidur, saya kasih kain, saya kasih selimut, kasih matras, tidur. Besok pagi baru mandi. Pagi-pagi bangun saya mandikan. Saya nggak mandikan, saya suruh dia mandi. Sikat gigi, saya potongin rambutnya, saya foto di Facebook, saya tanya kenal nggak ini orang-orang. Siapa tahu ada yang kenal toh. Saya mandikan, saya tanya namanya Hasan. 1 minggu di rumah saya tanya alamatnya di mana. Dia kasih alamat ganti-ganti. Saya tanya siapa nama orang tuanya, nama orang tuanya pun ganti-ganti. Tapi nama ibunya selalu dibilang Ibu Dede. Saya tanya lagi, dia kasih beberapa alamat, saya coba tulis. Ini saya cocok-cocokkan, saya cari di internet, kelurahannya dibilang Kelurahan Duren. Saya cari internet, tidak ada Kelurahan Duren, ada Jalan Duren di Kecamatan Matraman. Saya pergilah ke Matraman, saya cari Kelurahan Duren, saya cari RT, cari RW, saya tanya. Ada satu rumah namanya Ibu Dede. Saya datangi, saya ketok rumahnya. Ibu kehilangan saudara nggak? Masya Allah Pak, anak saya 4 bulan sudah hilang. Kenapa hilang? Hilang ingatan. Ya sudah benar nih saya bilang. Saya keluarkan handphone, saya kasih lihat video. Mata saya nggak bisa lihat Pak, panggil ponakan. Benar ternyata saudara, anaknya yang hilang ada di rumah saya sudah 11 hari. Lihat kuasa Tuhan yang menuntun kita kepada alamat-alamat sekalipun dapat. Orang tuanya dengan sukacita saya bilang, ibu naik mobil sama saya sekarang, kita ke Bogor, anak ibu ada di sana. Saya suruh, saya bilang sama Charlie, tahan jangan sampai dia loncat pagar hari ini. Kita pergi ke sana, 2 jam sampai di rumah, ketemulah mereka, orang tua dengan anak. Sukacita luar biasa saudara, seperti anak yang hilang. Orang ini bilang, Pak, saya yakin Bapak malaikat. Saya dapat mimpi Pak, malaikat yang kirim anak saya pulang. Bilang, saya bukan malaikat Pak. Saya cuma mau berbuat baik, kebetulan Tuhan persatukan Bapak dengan anak Bapak melalui saya. Tapi saudara-saudara, ini cerita yang kecil. Tadi ditanya, kita mau melakukan sesuatu kok susah? Susah enggak kalau begitu Pak? Ada orang kasih baju, di rumah baju banyak toh, belum jual rumah loh, jangan jual rumah. Baju aja 1 biji kasih sama orang, apa enggak bisa? Kasih sama orang yang tidak punya baju kasih baju, tidak punya makan kasih makan, tidak punya tempat tinggal aja, ayo tinggal sama saya, enggak usah bayar. Banyak kamar toh. Itu hal kita bisa lakukan atau enggak? Jangan katakan kita tidak bisa lakukan hal itu. Kalau memang nggak bisa, memang kita pelit mungkin. Ya.
Konsekuensinya adalah begini. Saudara, Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Tuhan tidak membuat rencana untuk supaya kita celaka. Kita melakukan sesuatu, tidak mungkin. Tuhan saya mau berbuat baik sama orang yang gila, gak punya baju ini. Masa Tuhan kita kasih baju, tiba-tiba dia tikam saya. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Kecuali kalau kita maunya gaya-gayaan dan sebagainya, ya mungkin. Tapi kita dengan sungguh-sungguh kasih sayang, lihat ini orang Tuhan, ini orang gila. Masa kita tidak mau bantu? Tuhan ini orang tidak punya rumah. Masa tidak mau buka rumah saya untuk nampung orang? Masa Anda mau tanya, Pak rumahnya di mana? Bapak di mana? Ayo saya anterin Pak. Masa Anda bisa begitu? Bilang, oh saya belum terpanggil. Bukan belum terpanggil, mungkin kita yang tidak mau. Saudara, hal-hal yang kecil ini Tuhan bilang, yang terkecil kamu lakukan pada yang terkecil ini kamu lakukan juga kepada aku. Mungkin saudara kita nggak bisa langsung berkhotbah, tidak perlu. Tapi satu hari kelak saudara, saya yakin ini keluarga orang gila yang temukan anaknya sekarang ini, sekarang hampir beberapa kali selalu telepon. Apa kabar Pak? Gimana Hasan? Oh puji Tuhan Hasan baik. Loh ngomongnya aja udah berbeda. Ya, ini dari keluarga dukun. Bapaknya dukun, kakaknya pun dukun. Ya percaya dengan hal-hal itu. Tapi kita datang, dia mempunyai perangai yang berbeda. Inilah Injil yang kita harus beritakan. Saudara mungkin kita pintar memberikan pelajaran-pelajaran mengenai Alkitab, bagaimana rencana keselamatan, kasih pelajaran nubuatan. Orang-orang Advent itu hafal 1844, 457, 1260, 1798, hafal semua kode-kode. Tapi kalau diminta, mari kita lakukan suatu hal yang kecil aja untuk Tuhan. Kita bilang, tunggu dulu. Nanti mobil saya kotor. Saya nggak ada waktu. Biarlah orang lain. Betul? Jangan membawakan hal apapun dari iman kita untuk menjadi penolakan bagi orang lain, kecuali orang dapat melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita. Nah, oke. Mungkin satu tulisan terakhir saya baca ya. Kekhawatiran yang terus-menerus akan menggerogoti kekuatan hidup. The life force. Kekhawatiran adalah buta dan tidak mengerti masa depan. Saudara kalau khawatir, saudara harus tahu kekhawatiran kita ini manusiawi, kekhawatiran kita ini daging, tidak mengerti masa depan. Yesus yang sanggup melihat the end from the beginning, yang sanggup melihat ujung kekekalan dari kekekalan, dia tahu, dia punya rancangan damai sejahtera. Tapi kita justru tidak mau ikut itu. Karena apa? Khawatir. Kejadian 3 ayat 19, Yesus katakan, di saat Adam jatuh ke dalam dosa, Yesus katakan pada Adam, Adam, dengan berpeluh engkau menyediakan makanan bagimu. Tahu itu artinya? Saya pernah baca juga ya maksudnya. Kita ini makanan aja kita berpeluh, apa itu berpeluh? Bahasa aslinya cemas. Kita nih khawatir, urusan makan aja khawatir. Baru makan loh khawatir, betul? Anak saya nanti makan apa? Cucu saya makan apa? Putu saya makan apa? Urusan makanan kita khawatir. Tuhan bilang dalam Kejadian 3 ayat 19, kamu menyediakan makananmu, kamu berpeluh karena dari tanah kamu datang dan kepada tanah kamu pergi. Artinya apa saudara? Kelahiran kita yang dari dunia yang fana ini, kelahiran kita yang dari tanah ini adalah kelahiran yang terkutuk. Kelahiran yang penuh dengan kedagingan. Karena itu kita harus mati bersama Kristus, sehingga kedagingan kita ini mati, bangkit dalam roh. Sehingga yang lahir dari daging biar jadi daging, yang lahir dalam roh adalah roh. Ciri dari orang yang lahir dalam roh adalah apa? Dia mulai tidak khawatir sedikit-sedikit. Karena roh ini hidup. Roh ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Roh ini mengajarkan kita untuk mengerti hidup dari kata-kata Yesus sendiri. Yohanes 6 ayat 63. Inilah saudara-saudara, ajakan Kristus yang mungkin buat dunia ekstrim, tetapi tidak ekstrim sama sekali. Inilah damai sejahtera. Baik. Nah saudara, sebenarnya banyak kita ingin bagikan. Namun apa ada pertanyaan sejauh ini?
Saya suka diskusi, saya suka dialog. Ya, Bapak. Ya. Gereja mula-mula. Nah, di jemaat yang ke-7, terang itu tidak diberikan kepada jemaat ke-8, Pak. Gereja ke-7 adalah gereja yang terakhir. Dari sini, kalau kita tidak diterima oleh Kristus, kita akan dimuntahkan. Tidak ada lagi gereja lain. 144.000 ini bukan gereja baru, Pak. Ini adalah membawa terang yang sama oleh Seventh-day Adventist. Tidak ada lagi gereja baru. Ini bukan, setiap generasi ini adalah generasi terakhir sesungguhnya. Namun Tuhan melihat dari awal kita sedang mengulangi kegagalan yang sama sehingga diberikan penguat yaitu pekabaran malaikat yang keempat Wahyu 18. Karena kita perlu diingatkan kembali. Ya kan, kalau dari sini ke sini, inilah Kisah 13:46. Orang Israel menolak sehingga diberikan pada orang lain yang non Israel. Inilah muncul. Ya kan? Ya, namun gereja Advent tidak ada lagi terang yang akan diberikan, tidak ada lagi terang yang perlu disingkapkan kepada umat manusia yang belum disingkapkan kepada orang-orang Advent. Jadi yang dari gereja yang ke-7 ini akan hanya ada dimuntahkan. Ya. Ya, Tuhan mempunyai janji. Gereja Masih Advent hari ke-7 ini akan terus. Walaupun kelihatan cacat dan kelihatan akan mau jatuh, akan jatuh atau tidak dia? Tidak akan jatuh. Mungkin orang-orang yang mayoritas akan jatuh, tetapi jemaat Tuhan akan tetap hidup. Berapa orang itu? Enggak tahu berapa orang. Bentuknya apakah organisasi atau bagaimana? Enggak tahu bentuk organisasi seperti apa, kita enggak tahu. Tapi Tuhan punya Seventh-day Adventist ini akan terus hidup. Terang ini akan terus dibawakan sampai nanti kegelapan datang. Jadi tidak ada nubuatan mengatakan Seventh-day Adventist ini tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Tidak. Gitu. Ini kata nubuatan. Oke, saudara. Kalau tidak ada lagi, saya ingin memberikan kepada pemimpin acara mungkin. Oke. Baik, saudara, ini adalah doa dan harapan kami. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan sukacita yang berikut dari Tuhan. Tuhan berkati.